Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Dewan Masjid seluruh Indonesia, pengurus masjid dan aktivis masjid yang saya hormati. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, dalam masalah keuangan di masjid, ada yang mengatakan harus transparan. Bagaimana bentuk atau cara menunjukkan transparansi masjid itu, dananya? Dari sisi keuangan, keterbukaan itu bagaimana? Ya, yang sangat penting jawaban saya adalah pertama, pengurus masjid ini kalau masalah keuangan semuanya harus tercatat dengan baik. Misalnya yang berinfak itu dicatat, diberikan kwitansi bahwa sudah diterima dana sebesar berapa dari seorang jamaah. Kwitansi itu kan biasanya tulisannya sudah terima dari untuk apa, uang sebesar apa. Ya itu sesuatu yang harus ditulis. Jadi dicatat penerimaan. Bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang berinfak tidak mau disebut namanya, dari hamba Allah saja? Ya kalau pakai nama hamba Allah, masukkan aja di kotak, sehingga nggak perlu tulis namanya. Tapi kalau melalui pengurus ditulis dari siapa itu ditulis. Kenapa begitu? Karena kadang ada orang sumbangannya 1 juta misalnya, 1 juta dari hamba Allah. Ternyata hamba Allah itu ada 3 orang, masing-masing 1 juta. Mestinya kan laporannya 3 juta. Tapi ternyata bisa saja laporannya jadi 1 juta. Sumbangan dari hamba Allah 1 juta. Sehingga pada hari Jumat, hamba Allah yang duduk di depan itu berpikir, itu sumbangan saya, itu 1 juta. Ya ternyata ada hamba Allah yang duduk di tengah, merasa begitu juga, itu sumbangan saya. Yang duduk di belakang begitu juga. Hamba Allahnya 3, tapi ternyata ditulisnya cuma 1. Jadi penerimaan itu dicatat, diberikan kwitansi, tanda terima. Yang kedua, pengeluarannya juga dicatat. Pengeluaran dicatat. Misalnya memberikan honor kepada khotib, kepada ustadz yang memberikan ceramah, pakai tanda terima, bagus, nggak apa-apa. Pak Ustadz minta tanda tangan, nah gitu. Sehingga si Ustadz tahu dia diberikan honor itu berapa dari masjid itu. Jangan taunya udah di rumah. Jadi nggak apa-apa, Ustadz diminta tanda tangan untuk menerima honor. Nah terus kalau pembelian, nah itu juga ada fakturnya. Kalau memang membeli barang yang memang ada fakturnya. Tapi kalau rapat pengurus masjid lalu pakai konsumsinya pisang goreng, tahu goreng misalnya, ya kan nggak bisa pakai kwitansi. Bang, minta kwitansinya bang. Nah, gitu. Karena dia nggak biasa mengeluarkan kwitansi. Nah itu semua percaya saja. Jadi pengeluaran, penerimaan, semuanya dicatat dan dilaporkan kepada pengurus masjid. Bahkan kalau pengurus masjid menghitung kotak infak di hari Jumat misalnya, itu bagus. Dicatat berdasarkan pecahan mata uang. Jadi misalnya uang 100.000 berapa lembar, 50.000 berapa lembar, 20.000 berapa lembar, terus sampai pecahan mata uang yang paling kecil. Sehingga kita jadi tahu ini yang berinfak berapa orang. Karena kalau uang 20.000 1 lembar itu pasti dari 1 orang. Boleh dibilang begitu, pasti dari 1 orang. Nggak mungkin dari 2 orang. Pak, Bapak mau infak nggak? Iya mau. Berapa? 10.000. Sama dong sama saya juga mau berinfak 10.000.
Cuma saya nggak punya uang 10.000. Sini deh uang Bapak. Nah, oh begitu? Iya, ini uangnya 20.000 nih. Jadi uang Bapak sudah ada di sini, nanti saya masukin di kotak. Kalau kotak kelewat saya masukin. Bukan begitu. Nggak ada yang begitu. Jadi biasanya kalau uang 20.000 satu lembar itu dari satu orang. Sehingga totalnya dari berapa orang? Memang nilai totalnya itu 3 juta misalnya. 3 juta. Tapi ternyata 3 juta ini berasal dari maksimal 200 orang. Nah, gitu. Padahal jamaah kita 500 orang. Kapasitas masjid kita ini 500 orang. Yang berinfak 200 orang. Itu berarti orang yang berinfak cuma 40%. Yang 60% ini nggak punya uang apa pelit. Begitu. Itu contoh. Jadi terus kita kembangkan administrasi keuangan agar orang percaya kepada pengurus masjid yang sudah menerima menggunakan dana dengan baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.